Ya, Assalamualaikum. Selamat berjumpa dengan kami dari Karang Taruna Bina Bakti Desa Bojomengger, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, di mana secara kebetulan pada kesempatan hari ini merupakan peluncuran atau launching konten perdana channel kami, Bina Bakti TV, di mana pada kesempatan siang hari ini kami akan secara khusus meliput proses ataupun pengembangan budidaya hortikultur di bidang pepaya California. Kebetulan saat ini kami sudah berada di lokasi bersama narasumber ataupun pemilik kebun yang mana nanti akan memaparkan secara detail bagaimana proses dari awal hingga masa panen hingga pendistribusian hasil panen itu sendiri kepada masyarakat. Di masa pandemi ini tidak mengurangi kreativitas kami dalam beraktivitas ataupun berkarya. Setidaknya ini menjadi influence bagi semua rekan-rekan muda-mudi yang lain khususnya dan semua warga masyarakat yang lain untuk bisa mengeksplor ataupun mengolah apa yang ada di sekitar kita yang sekiranya bermanfaat bagi diri kita sendiri ataupun bagi masyarakat yang lain. Baik, kita mulai. Khusus untuk panduan nanti wawancara dengan narasumber akan dipandu oleh rekan saya, Saudara Aas, yang merupakan sekretaris dari Karang Taruna Bina Bakti Desa Bojomengger. Enggak apa-apa kok, di beres-beres nih sedikit. Ini kenalin Kang, kami dari Karang Taruna Bina Bakti Desa Bojomengger bersama rekan-rekan ingin sedikit berkonsultasi mengenai pembudidayaan pepaya California yang sedang Akang garap ini. Mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan mengenai bagaimana proses pembudidayaan tersebut dari awal hingga masa panen. Insya Allah akan menjelaskan. Ada dari rekan-rekan kami yang nanti akan mengajukan pertanyaan ke Akang, yang akan dipandu oleh Saudara Aat dan Rima. Mungkin yang lain bisa sedikit cross check, lihat perkebunan dari sisi yang lain. Ya, siap. Silakan Kang. Nih sekali lagi maaf mengganggu waktunya. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Terima kasih saya atas kunjungannya dari Karang Taruna. Iya, sama-sama Kang. Silakan, ini rekan kami yang akan menjadi pemandu pertanyaan ke Akang mengenai semua proses dari awal hingga akhir pembudidayaan pepaya California ini. Ya, sekata saya tahu, insya Allah saya akan jelaskan semaksimal mungkin, dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, terutama untuk para generasi muda yang akan mengembangkan bidang pertanian. Sedikit saya akan jelaskan kutipan demi kutipannya sesuai dengan pertanyaan yang akan diajukan. Ya, silakan kalau ingin mau menanyakan sesuatu, insya Allah akan saya jawab dengan jelas-jelas. Kang, sementara rekan kami mengajukan beberapa pertanyaan ke Akang, saya bersama rekan lain ingin melihat sekeliling Kang. Oh, silakan, Melihat, silakan. pepohonan dan buah-buahan yang sudah mulai nampaknya sudah mulai siap panen ya Kang. Ya, silakan, kalau ada yang Silakan. matang silakan ambil, kalau Oh, silakan makan. Makasih Kang, ya makasih Kang. Yuk rekan-rekan, silakan buas. Ya. Santai aja sama Kang Mara. Kang, Ya. Saya tinggal dulu Kang. Ya, siap. Baik Kang, ini ada beberapa pertanyaan ya Kang ya, yang ingin saya tanyakan. Untuk yang pertama, sebelum memulai proses penanaman bibit, untuk lahannya sendiri berapa luas yang diperlukan dan persiapannya seperti apa Kang? Gini, yang pertama ya, untuk pembudayaan pepaya California yang saya tahu, masalah penyiapan bibit memang harus bibit yang berkualitas unggul. Saya sendiri menyiapkan bibit itu jenis bibitnya Argo Prima yang diproduksi dari pupur langsung dari pertanian. Kedua, tadi pertanyakan masalah penyiapan lahan. Bagi lahan nggak ditentukan istilah harus berapa meter atau berapa hektar, nggak bisa ditentukan. Yang penting intinya
kalau di pedesaan atau di kampung-kampung ada lahan yang kosong, jangan sampai kita tidak dimanfaatkan, sementara lahan itu sendiri harus berproduktivitas, dalam artian harus menghasilkan sesuatu. Dalam hal ini saya kebetulan mengembangkan budidaya pepaya California, yang mana saat itu ada lahan sedikit dan kemudian ada garapan orang juga, saya istilah sewa. Masalah luasnya nggak ditentukan, yang penting untuk ukuran meter jarak penanaman ditentukan menurut aturan dari pertanian, itu pun banyak direvisi, kurang lebih 2 meter ke 2,5 meter itu idealnya. Adapun yang lebih bagus katanya 3 meter ke 3 meter. Berhubung lahannya banyak rimbun-rimbun, jadi kita dioptimalkan supaya banyak pohon di dalamnya, ukuran 2 meter ke 2,5 meter. Itu sementara. Ya baik Kang. Mungkin lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya, silakan, Kang ya. Untuk bibit itu sendiri, apakah saudara mempunyai kriteria khusus dalam pemilihan bibit yang berkualitas itu seperti apa, Kang? Ya emang kalau bibit saya memilih berkualitas, tapi intinya saya bibit beli, dalam artian itu udah pabrik yang menyortir. Oh. Dalam artian saya beli sebagaimana tadi saya sebutkan dari PT Argo Prima. Sedangkan bibit itu sendiri banyak macamnya, diantaranya ada Argo Kates, Argo Prima, ada Sangiang Sri. Ya kebetulan untuk di daerah sini saya coba yang cocok. Di samping harganya yang terjangkau, juga kualitas yang saya udah diuji cobakan pakai Argo Prima. Adapun keistimewaan dan apa kelemahannya itu ya nanti saya jelaskan insya Allah. Iya, iya. Mungkin lanjut lagi ya Kang ya, Ya, ke silakan. pertanyaan selanjutnya. Mungkin bisa disebutkan jenis-jenis bibit pepaya yang bersifat komersil dan banyak dikonsumsi itu apa saja Kang? Seperti saya sebutkan tadi, yang jenis bibit pepaya yang komersil yang sering dipakai di pasaran, yang suka dikonsumsi oleh di pasaran juga, yaitu misalnya Argo Kates dan Argo Prima. Itu yang Itu sering. yang sering. Soalnya yang jarang dikembangkan di Jawa Barat, yang dikembangkan di Jawa Tengah kebanyakan. Itu yang saya tahu. Selanjutnya ya Kang ya. Ya. Setelah persiapan lahan dan bibit unggul, langkah selanjutnya bagaimana Kang? Kalau udah persiapan lahan, sementara sebelum persiapan lahan kita persiapan persemaian dulu. Dalam artian bibit tadi kita semaikan kurang lebih dalam jangka waktu 1 bulan dengan ukuran tinggi kurang lebih 12 cm, baru dibawa ke lokasi penanaman yang sudah disiapkan lahannya, yang terlebih dahulu sudah dilobang dan sudah dimasuki pupuk kandang. Ukurannya tergantung kebutuhan pupuk kandangnya. Setelah itu baru kita bawa ke lapangan, ya itu siap tanam. Masalah perawatan ya kita lanjut nanti. Iya, iya. Wah, masih asik berbincang nih. Ini kebetulan Kang, saya memetik beberapa buah bersama rekan. Silahkan. Ada yang sudah matang ini. Mau dicoba, boleh Kang? Manis ya. Nah ini yang paling manis, yang kecil tapi manis rasanya. Wah, mantap kawan. Boleh dicoba Kang ya? Ya silakan. Manis, Kang. Oke, sambil dilanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin Ini lanjut kami ya, Kang, ya? sedikit icip-icip dulu Kang ya. Terima kasih sudah mengicipi produk saya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kang ya. Untuk proses perawatan dan pemeliharaan dari mulai awal tanam hingga berbuah dan siap panen sehingga menghasilkan buah yang benar-benar varietas unggul itu seperti apa? Yang pertama, setelah penanaman kita dikontrol, dalam arti kebun itu dilihat perkembangannya di lapangan, apakah pertumbuhannya dalam sekian waktu tumbuh dengan pesat atau gimana. Nah kalau kurang pesat dalam waktu masa tanam sampai 3 bulan itu ada penggemukan pertama, dengan artian penggemukan dari bahan-bahan kimia. Sementara saya pakai dari bahan kimia itu pupuknya KCL, pupuk mutiara hijau atau pupuk Argo Gold.
mutiara kual ya Mas. Jadi banyak dikembangkannya. Itu kali kalau untuk perawatan. Ya. Selanjutnya ya Kang ya, ada kiat-kiat khusus gak supaya bibit yang kita tanam bisa menghasilkan bibit unggulan? Sementara kalau untuk cari bibit unggulan, untuk cari hasil penanaman itu kualitasnya kurang memungkinkan. Masalahnya kalau di daerah kita yang dikembangkan dari bibit, ngambil dari bibit itu sendiri itu kualitas kurang bagus untuk partai banyak. Kecuali untuk partai sedikit bisa. Kelemahannya dari ngambil dari bibit itu sendiri, kita pengolahan pemrosesan bibitnya itu yang belum ada pemrosesannya. Kalau di daerah Bogor ada dari pertanian itu udah memenuhi standar aturannya. Berarti kalau langsung kita sebet dari buah yang ada itu kualitasnya kurang bagus untuk dipasarkan ke luar kota. Kalau untuk dikonsumsi di dalam desa itu sendiri atau di ruang lingkupnya sendiri itu boleh, bisa aja gitu. Selanjutnya ya Kang ya, masa panen itu seperti apa kalau boleh tahu? Apakah pepaya dipetik langsung menggunakan tangan atau menggunakan alat khusus? Masa panen kurang lebih 8 bulan, itu biasa pohonnya masih di bawah. Ada yang menggunakan alat seperti gunting dan juga nggak menggunakan alat untuk kesimpulan atau untuk mengurangi modal, pakai tangan aja di gunting gitu ya. Memang kalau bagusnya pakai gunting itu keseban juga enggak istilah enggak ke temennya rusak gitu kan. Cuman untuk kecepatan waktu dalam pemetikan lebih baik pakai tangan. Yang penting kita ada apik, jangan sampai tersentuh pada temennya, temen paya yang lain gitu. Itu sementara. Mungkin nanti bisa dipraktekkan ya Kang ya untuk cara memetiknya. Selanjutnya ya Kang ya, Ya. untuk pendistribusian hasil panen itu sendiri saat ini sudah sampai mana Kang? Masih lokalan atau di sekitaran daerah saja atau sudah keluar kota? Bagaimana kalau kita menjelaskan kita sambil berkeliling Kang? Silakan. Ya. Silakan. Sambil lihat paya-paya yang lain, semuanya gimana, Kang, untuk ini Kang, untuk pohon yang sebesar ini Kang, ini udah berapa tahun Kang, atau berapa bulan sampai setinggi ini Kang? Oh, melihat dari ukuran pohon yang saya udah alami dan saya udah coba, ukuran pohon Jadi ya. Kang, untuk pohon yang sebesar ini Kang, ini kira-kira udah berapa tahun atau berapa bulan Kang, dan sudah bisa dipanen, udah berapa kali panen? Ya, akan saya jelaskan masalah ukuran pohon. Kalau dari awal, ukuran dari awal per 3 bulan udah segini, kurang lebih 1 meter. Nah itu ke 3 bulan itu maju ke 4 bulan itu udah mulai berbuah. Dari pembuahan awal sampai pembuahan sampai dipanen itu kurang lebih 8 bulan idealnya gitu. Nah, kebetulan ada pertanyaan katanya ukuran segini udah berapa bulan atau berapa tahun. Kalau saya menginjak 3 tahun itu sudah nyampe kurang lebih 2 tahun. Kalau ukuran untuk memanen kita perkirakan itu kurang kayak gitu. Soalnya sering kirakan pemanenan itu 1 bulan itu 4 kali. 1 bulan 4 kali Ya, dengan minimal dapat 1 pohon itu 1 sampai 2 kilogram. Oh, Itu mantap. biasanya. Rekan-rekan, seperti diutarakan Kang Mara barusan bahwa dari 1 pohon 1 bulan itu sampai 4 kali panen. Bisa kebayangkan dari beberapa ratus pohon yang ada di sini. Kembali ke pertanyaan yang tadi ya Kang ya, pendistribusian hasil panen itu sendiri saat ini sudah sampai mana? Masih lokalan atau di sekitar daerah saja atau sudah keluar kota? Alhamdulillah masalah pemproduksian sementara ini saya udah menuju keluar kota. Ya kebetulan kota-kota yang besar yang ada di kita seperti Bandung dan Jakarta dan sekitarnya saya sudah masuki. Dan selain itu ya di pasar lokalan pun saya akan untuk kemungkinan masalahnya ya kita produk kita sendiri, kita kembangkan dan kita jual pun tujuannya untuk memenuhi pasar kita, dalam artian ya dimakan oleh kita sendiri gitu. Tapi dengan kemampuan dan banyaknya produktivitas dari lapangan, dari perkebunan, ya kebetulan saya langsung dipasarkan keluar kota. Ya
ini udah nyampe ke Jakarta atau Keramat Jati selain dari Bandung. Itu sementara pemasaran ke luar kotanya. Pertanyaan selanjutnya ya Kang ya, kalau boleh tahu dasar awal pemikiran memilih pepaya menjadi lahan bisnis itu apa? Kenapa tidak buah yang lain Kang? Dasar awal pemikiran masalah pengembangan budidaya California, dulu saya sudah coba usaha yang ada minimal di lingkungan kita sendiri, ternyata ya hasilnya kurang memuaskan. Ya kebetulan saya mencoba di buah-buahan, contohnya pisang, itu pun komoditas pisang kurang memuaskan untuk ya perkembangan saya. Saya ketemu teman, kebetulan juga dia dulu kerja sama saya di Jakarta, dia bagian pertanian, dia mencoba punya ide untuk mengembangkan pepaya California di daerah Ciamis. Ya saya coba dengan lahan yang sedikit untuk percobaan, lama kelamaan ada hasilnya, ya saya coba lagi di perkembangan, alhamdulillah sampai sekarang hasilnya memuaskan untuk saat ini. Jadi gitu ya Kang, mungkin pemikiran awal sehingga Akang lebih memilih pepaya California untuk dijadikan bisnis, mengingat prospeknya mungkin yang begitu bagus sehingga agak sedikit menambah dari segi penghasilan atau perekonomian. Iya. Bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, merintis bisnis pepaya ini sudah sejak kapan Kang? Kalau merintis saya kurang lebih dari tahun 2008 sudah terjun, kalau dihitung sampai sekarang itu 12 tahunan. Tapi untuk ekspor, nah katakanlah untuk pemasaran untuk keluar kota, saya baru tahun 2012 keluar kota. Tadinya saya pemasaran cuma pasar lokal yang ada di lingkungan kita seperti Ciamis, Tasik, dan Kuningan. Berhubung produksi kita semakin banyak, alhamdulillah saya mencoba untuk keluar kota. Ya, alhamdulillah sampai sekarang tembus ke pasar luar kota yaitu Bandung dan Jakarta. Barangkali tahu Kang, mungkin pangsa pasar lokal sendiri, kebutuhan masyarakat sendiri untuk buah-buahan ini sudah seberapa besar Kang? Khusus untuk pepaya California ini, mungkin di sekitar lokalan kita aja, di sekitar Ciamis, kebutuhannya sudah sebesar apa Kang? Mungkin bisa dilihat dari seberapa sering Akang mengirim, seberapa banyak Akang mengirim, mungkin itu bisa menjadi gambaran. Kebetulan untuk pasar lokal, samping daya tampungnya kurang banyak, dan daya keluar pun dia memasarkan kurang cepat. Soalnya dia dipasarkan dalam artian sistemnya sistem ecer, jadi lambat pemasarannya. Kebetulan terlapak, kalau saya udah gambarkan di pasaran Ciamis sama Tasik itu kekuatan satu minggunya itu paling tinggi 5 kintal. Satu minggu. Itu dari Akang seorang ya? Ya, saya sendiri. Belum dari yang menerima yang lain. Kebanyakan pasar lokal kalau udah menerima dari seseorang terus menerus seorang, karena ada jadwalnya. Masalah pemasaran pepaya itu dihitung jadwal pengambilannya pun, metiknya pun ke lapangan ada jadwalnya. Kalau contoh hari Senin, minggu depannya Senin lagi. Oh, nggak bisa sembarangan ya Kang? Bisa sembarangan. Jadi intinya kalau satu minggu. Jadi intinya payanya itu matangnya itu bareng hampir setiap itu kali. Sedangkan untuk pemasaran luar, bukan dalam artian sama mengesampingkan pemasaran dalam, pemasaran lokal, tapi saya untuk produktivitas untuk keluar itu terlalu banyak di pasar lokal kan gak ketampung, jadi saya masuk ke pasar luar, dalam artian ke luar kota. Selanjutnya mungkin ya Kang ya, apa yang membedakan kualitas pepaya lokal dan pepaya California ini selain dari segi komersial? Sementara ini yang membedakan menurut dari petani itu sendiri, kalau saya sendiri yang bilang kan masalahnya ntar dianggapnya akal-akalan. Nah dari petani itu sendiri dan juga dari masyarakat sendiri yang mengkonsumsi, yang membedakan yang pertama itu rasa, yang kedua kualitas kenyalanya, yang ketiga ketebalan, yang ketiga pun katanya bisa mengobati suatu macam penyakit, itu intinya. Sedangkan pepaya lokal atau pepaya lamin, pepaya gunung ya
itu kurang dalam hal-hal tersebut. Mungkin maksudnya vitaminnya lebih banyak daripada Ya, ya. yang Ada lokal. beberapa kandungan nutrisi Ya. yang tidak dimiliki oleh pepaya lokal. Ya. Selanjutnya ya Kang ya, apa saja yang sudah diperoleh dari bisnis pepaya ini kalau boleh tahu Kang? Bes, itu sebenarnya rahasia dapur. Tapi mungkin Akang di sini bisa berbagi atau bisa sharing ya. Mengingat nanti mungkin mudah-mudahan menjadi influence atau penyemangat untuk warga yang lain ataupun teman rekan-rekan yang lain, bila mana Akang bocorkan tentang penghasilan nih Akang selama mengolah ataupun selama berkecimpung dalam pembudidayaan pepaya California ini. Minimal mungkin pendapatan per tiap panen mungkin Kang. Itu juga kalau boleh kami tahu Kang. Gak masalah sebagai gambaran. Bukan saya istilah menyombongkan diri, bukan saya untuk pamer, tapi ini untuk penyemangat Ya. para pemuda khususnya yang ada di lingkungan kita, khususnya lingkungan Desa Bojong Mengger, supaya memanfaatkan lahan-lahan yang kurang produktif. Bukan dalam artian saya promosi, tapi emang ini masih sebagai bukti saya udah mengolah sudah beberapa tahun, ada alhamdulillah hasilnya untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga juga untuk orang lain. Contohnya dalam pemanenan pepaya, kalau bilang hasil di rumah ini masih agak bukan mungkin dibicarakan, itu mah rahasia ya. Tapi gambaran untuk satu pohon pepaya bisa menghasilkan 1 kilo. Kalau dibilang harga rata-rata normal 2.000 per kilonya. Per satu pohon itu Kang. Satu pohon 1 kilo minimal Itu dalam satu kali panen ya Kang? kali panen. Kalau kita punya 1.000 pohon, berarti sudah 1 tahun 1 kali panen dalam jangka waktu 1 minggu. Bayangkan kali 2.000, rekan-rekan, jadi satu kali panen satu pohon Rp2.000 dikalikan 2.000 dikali 1.000 pohon, bisa kebayangkan penghasilan per minggu itu sudah 4 juta 1 minggu. Nah itu dia, mungkin itu salah satu faktor yang mendorong atau memperkuat Kang Mara berkecimpung di Kayak bidang pembudidayaan California ini. itu sebagai gambaran minimnya. Tapi masalah harga itu bisa berubah-ubah. Ada kalanya sampai pemasaran kita 3.000 ke atas. Itu mah ya kita ambil minimnya rata-rata gitu. Kita jangan ambil istilah senangnya, jangan ambil kita untungnya. Jadi kita ambil Harga serendah-rendahnya ke bawah. Selanjutnya mungkin ya Kang ya, saran atau himbauan untuk yang masih mentok atau bingung mengelola lahan kosong supaya bisa produktif seperti ini bagaimana Kang? Nah itu Kang, kami sering ya mendapati situasi seperti itu Kang, dimana banyak warga mempunyai lahan kosong tapi mereka mentok seolah bingung apa yang harus diperbuat, apa yang harus mereka olah gitu kan. Mungkin ada sedikit kiat-kiat khusus Kang untuk mereka, sedikit berbagi lah untuk mereka yang kebingungan lah dalam hal mengolah lahan kosong menjadi lahan yang produktif itu. Yang pertama, kita harus semangat, nggak boleh takut, nggak boleh Takut gagal ya Kang? takut gagal. Dalam artian kita harus mencoba terus, dan kita harus belajar sama teman-teman yang sudah diajak senior, dan kita juga tak lupa konsultasi sama bagian pertaniannya, cara mengolah tanahnya, cara segala macamnya, dan bagian pemerintahannya untuk mendukung usaha kita supaya dia tahu kebutuhan apa yang di lapangan, kebutuhan obat-obatannya, kebutuhan penggemukannya, segala macamnya. Kalau emang kita berdiam diri, dikerjakan kita sendiri tanpa konsultasi sama teman, sama warga, sama pemerintahan, sama intan-intan terkait, ya kita bingung. Saran saya untuk semua orang bisa aja mencoba, dan silahkan mencoba. Dan saya sendiri terbuka untuk bagi kawan-kawan, istilahnya yang bagi pemula, untuk konsultasi sama saya, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman. Saya terbuka dimanapun saya berada, kalau ditemui ya silahkan bertanya. Dan saya pun gak luput belajar untuk ke orang lain untuk lebih maju, lebih produktif lagi, khususnya di bidang pepaya California dan umumnya bagi produk-produk yang lain. Nah itu rekan-rekan, baik sekali ya, Kang Mara sendiri membuka hatinya ya untuk bisa berbagi ataupun sharing
yang lain terkait dalam ilmu yang bisa diaplikasikan untuk nanti bisa membudidayakan pengembangan pepaya California ini. Untuk rekan-rekan yang masih mentok ataupun ya istilahnya masih kebingungan bagaimana ataupun cara pengolahan dari awal hingga akhir, bisa langsung konsultasi langsung dengan Akang ya. Bisa kalian nanti komen ya di channel kami, atau nanti kami sambungkan langsung dengan narasumbernya. Nah Kang, untuk pertanyaan terakhir nih Kang, maaf ini waktunya udah mungkin udah terlalu panas ya. Ini menyangkut kita Kang, selaku muda-mudi, selaku Karang Taruna. Mungkin Akang mempunyai kiat-kiat khusus untuk kami ya, para muda-mudi yang masih ragu. Kebanyakan muda-mudi itu ragu dan malu kalau harus berkecimpung dalam bidang pertanian atau bercocok tanam. Nah kira-kira Akang mempunyai motivasi atau saran apa ya untuk kita selaku generasi muda supaya bisa lebih produktif lagi gitu Kang? Ya, menurut pendapat saya, kita selaku kaula muda, khususnya kaula mudi, kita jangan malu dan jangan takut, jangan tangguh gengsi. Yang penting kita intinya punya penghasilan. Kita coba berkreatif, berkreasi, apalagi kita kehidupannya di pertanaman atau pertanian, negaranya negara agraria, kita punya lahan dikit pun kita manfaatkan. Minimal kita untuk menunjang kebutuhan kita sehari-hari, dan maksimalnya kita untuk kebutuhan orang lain dan untuk pendapatan kita yang lain gitu. Dan saran saya, jangan suka meremehkan penghasilan orang lain dan jangan suka menghina produksi orang lain sebelum kita sendiri ancob, sebelum kita juga mencoba. Dan itu tadi, setelah kita mencoba, jangan sampai kita merasa berbangga diri atau menyombongkan diri, udah berhasil apa, itu belum seberapanya dibanding orang lain. Itu saran saya, ya cobalah semua kalau muda bersatu padu, baik dalam bidang usaha pertanian, dalam peternakan, dalam segala hal bidang, bersatu padu untuk menuju jalan ke depan, untuk membangun khususnya daerah kita sendiri, umumnya untuk negara kesatuan Indonesia. Rupanya itu sebagai ya gambaran dari saya. Yang lebih bagusnya ya silakan ambil, yang jeleknya tolong dikesampingkan. Terima kasih saya atas kedatangan dari tamu-tamu Karang Taruna, khususnya Karang Taruna di Binabak di Desa Bojong, sudah mau datang ke lokasi saya yang begitu kurang memuaskan dengan kondisi yang serba seadanya ini. Terima kasih. Ya rekan-rekan, itu tadi sedikit sumbang saran ataupun wawancara singkat dengan Kang Mara, sosok ataupun figur pengelola ataupun pengembang pembudidayaan pepaya California yang ada di desa kami, Desa Bojong Menger, Kecamatan Cijingjing. Minimal ada beberapa pelajaran yang kita petik. Selain dari segi keuntungan, segi produktivitas, lebih dari itu sendiri, seolah ada pesan tersembunyi dari sosok Kang Mara ini bahwa kita jangan lupa leluhur, kita jangan seperti kacang lupa kulitnya, bahwa leluhur kita pun dulu adalah para petani. Terlebih bahwa negara kita ini adalah negara agraris, negara yang diliputi oleh berbagai macam perkebunan, ladang, sawah, yang jelas-jelas dari dulu merupakan mata pencaharian kebanyakan leluhur kita, nenek moyang kita. Maka dari itu, sekedar influence atau penyemangat baik tadi dari Kang Mara maupun dari saya pribadi, untuk rekan muda-muda, jadikan ini penyemangat, jadikan ini tolok ukur. Jangan pernah malu untuk terjun langsung ke kebun, terjun langsung ke sawah. Justru dari situlah sumber kita untuk hidup. Jangan pernah sekali-kali menyepelekan ataupun underestimate terhadap profesi para petani. Justru bagi kami, khususnya Karang Taruna Bina Bakti Desa Bojong Menger, mereka adalah pahlawan. Mereka pahlawan yang seolah terlupakan, mengingat berkembangnya modernisasi, berkembangnya globalisasi. Tapi kita selaku muda-mudi, alhamdulillah, selama ini
atau mungkin saat ini kita bisa turun langsung. Dan alhamdulillah ada pelajaran yang kita dapat bahwa sebaik atau setinggi apapun jabatan, mereka tetap makan dari hasil para petani. Seperti sosok Kang Mara ini. Salut, respect untuk Kang Mara dan para petani di Indonesia. Ya kan rekan-rekan, salut. Salam hormat, salam bakti kami dari Karang Taruna Bina Bakti untuk rekan-rekan ataupun para petani yang ada di seluruh Indonesia. Salam hormat, beribu terima kasih kami ucapkan. Berkat kalian lah mungkin kami bisa seperti sekarang ini. Mungkin begitu saja Kang, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas beberapa sumbang saran ataupun ilmu tentang pembudidayaan pepaya California ini. Mudah-mudahan ini menjadi influence ya atau penyemangat bagi para petani lain atau mungkin para rekan muda-mudi, khusus untuk tidak malu ataupun tidak merasa canggung langsung berkecimpung dalam dunia pertanian. Nah, inilah sosok yang telah berhasil minimal di desa kami. Ini adalah tolok ukur ataupun ini adalah role model dalam bidang pertanian di desa Bojomenyer. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Kang. Sama-sama. Terima kasih atas beberapa sumbang saran dan motivasi untuk kami para muda-mudi desa Bojomenyer.